Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan Aris mengenai peran perempuan terhadap pembangunan. Sebagaimana telah kita ketahui di awal, bahwasanya pembangunan atau development yaitu perubahan terhadap seluruh sistem kehidupan manusia, mencakup sosial, politik, ekonomi, pendidikan, budaya, dan lain sebagainya. Maka dalam konteks pembangunan, perempuan bukan hanya menjadi objek dari pembangunan tersebut, namun dia juga bisa menjadi aktor atau subjek dari pembangunan. Nah, ada 3 elemen penting yang menjadi fokus pengukuran terhadap pembangunan manusia. Yang pertama yaitu panjangnya umur, yang indikatornya adalah tingkat harapan hidup. Hidup yang panjang dinilai berharga karena dia memiliki motivasi yang terus berkembang untuk melakukan aktualisasi diri terhadap perubahan zaman. Adapun hal-hal yang menjadi penunjang dari panjangnya umur yaitu gizi yang memadai dan kesehatan yang baik, berkaitan erat dengan tingkat harapan hidup yang tinggi. Yang kedua yaitu pengetahuan. Indikatornya adalah tingkat melek huruf atau partisipasi manusia terhadap kebutuhan membaca atau literasi, karena di dalam membaca itu kita akan berusaha untuk selalu menunjang diri kita dengan pengetahuan-pengetahuan yang relevan terhadap perkembangan zaman. Kemudian yang ketiga yaitu standar hidup yang pantas. Indikatornya adalah pendapatan per kapita yang digabung dengan daya beli yang disesuaikan dengan pendapatan per kapita real dan pendapatan bruto domestik. Tanpa bermaksud mengabaikan pemikiran di atas, hal yang paling penting dan lebih real untuk dilaksanakan terkait dengan penciptaan ruang bagi perempuan dalam pembangunan sebagai strategi menuju partisipasi perempuan, antara lain bisa dipilah dalam beberapa pembahasan strategi berikut. Yang pertama yaitu kebijakan responsif gender dalam pembangunan kebijakan pemerintah mengenai penerapan pengarus utamaan gender dalam pembangunan nasional, merekomendasikan agar dapat mengupayakan peningkatan anggaran pemberdayaan perempuan secara bertahap sampai mencapai jumlah minimum 5% dari total APBN. Misalnya, dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN tahun 2004 sampai tahun 2009 yang memuat agenda mewujudkan Indonesia yang adil dan demokratis. Disusun 5 sasaran pokok dengan prioritas dan arah kebijakan. Adapun sasaran kedua adalah terjaminnya keadilan gender bagi peningkatan peran perempuan dalam berbagai bidang pembangunan yang tercermin dalam berbagai perundangan, program pembangunan dan kebijakan publik, membaiknya angka GDI, Gender Related Development Index, dan angka GEM, Gender Empowerment Measurement, dan menurunnya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta meningkatnya kesejahteraan dan pelindungan anak sejalan dengan paradigma otonomi daerah. Maka keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarus Utamaan Gender dalam Pembangunan Daerah Pemerintah bersama DPRD, baik tingkat provinsi dan kabupaten atau kota, diharapkan dapat bersikap proaktif dalam mengambil prakarsa agar kebijakan pembangunan daerah betul-betul mempertimbangkan laki-laki maupun perempuan untuk mendapatkan akses, kontrol, partisipasi, serta manfaat dari seluruh investasi pembangunan di masing-masing daerah. Kondisi dinamis di mana laki-laki dan perempuan memiliki keseimbangan peran, hak, tanggung jawab, kesempatan, posisi yang sama dalam keluarga, masyarakat, dan pembangunan agar memberikan pengaruh nyata bagi terlaksananya pembangunan yang berkelanjutan, di mana visi pembangunan pemberdayaan perempuan yaitu terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender serta kesejahteraan dan perlindungan anak dalam kehidupan keluarga, masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal ini akan berdampak positif guna
meningkatkan kualitas pelaksanaan pembangunan, terlebih utama yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan dan pengarus utamaan gender, sehingga diharapkan dapat memiliki replikasi tinggi, bukan hanya berdampak pada pembangunan keluarga yang berkualitas, tetapi juga meningkatkan peran perempuan dalam pengambilan keputusan. Implikasi selanjutnya adalah agar mampu mendorong untuk pembangunan nasional dapat dinikmati secara adil oleh laki-laki dan perempuan, seperti dalam keluarga, saling mendukung dalam penyelesaian tugas domestik, mengelola bersama pendapatan keluarga, berpartisipasi dalam peran sosial di masyarakat, berdialog dalam pengambilan keputusan, mempunyai akses yang sama, memperoleh hak masing-masing, dan lain-lain. Dalam masyarakat, tidak ada lagi penempatan perempuan pada sektor domestik, sedangkan laki-laki berada di sektor publik. Tidak ada lagi marginalisasi yang terjadi pada perempuan dalam mengakses sumber pendapatan.